Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat firman Allah tentang bagaimana ibadah yang sejati, praktek ibadah yang sejati, yang di dalamnya kita praktek pujian penyembahan, menghubungkan kita dengan frekuensi surgawi, menghubungkan atau membuka akses bagi kita ke dimensi roh, dan membuat kita mengalami langit yang terbuka. Saudara, penyembahan adalah bagian dari ibadah yang sejati. Kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati, saudara. Nah, ibadah yang sejati melalui penyembahan membuat sorga terbuka, membuat roh kita dapat mendeteksi frekuensi surgawi, dapat mendeteksi dimensi roh, dapat mengakses dimensi roh, saudara. Mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita diajar berdoa, kita dimulai dengan memuliakan Tuhan, menguduskan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kunci untuk kita bisa mengakses Tuhan, mengakses sorga. Dalam ayat ini dikatakan, Bapa kami yang ada di sorga. Doa penyembahan berarti membawa kita ke dimensi sorga. Doa penyembahan mengharuskan kita terhubung dengan sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan telah membuka akses ini. Dan cara kita masuk adalah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Bukan cuma masuk, tetapi juga seharusnya kita hidup senantiasa di dalam dimensi surga ini, di dalam frekuensi sorga. Kalau kita ingin radio kita selalu connect, saudara, kalau kita ingin menangkap siaran-siaran dari radio-radio tertentu, kita harus pastikan perangkat kita terhubung, terkoneksi dengan frekuensi radio, stasiun radio tersebut. Kalau tidak, kita tidak akan menangkap siaran apapun. Kita lulu nggak ngerti sorga lagi ngapain, kita nggak ngerti Tuhan lagi ingin melakukan apa dengan kita nggak tahu. Kita akan selalu kehilangan momentum-momentum ilahi. Kita akan selalu kehilangan kairosnya Tuhan. Pada saat Tuhan akan bertindak, kita kehilangan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, karena kita buta. Kita tidak bisa menangkap sinyal-sinyalnya Tuhan. Kita tidak tahu ini adalah musim apa. Kita nggak tahu ini adalah saat atau zaman dengan kehendak Tuhan yang bagaimana. Kita nggak tahu. Mengapa? Karena kita tidak selalu hidup dalam frekuensi surga. Hari ini kita mau belajar, saudara, betapa pentingnya kita mempraktekkan ibadah yang sejati, selalu hidup di hadapan wajah Tuhan. Di dalamnya kita praktek pujian dan penyembahan. Haleluya. Hati kita harus selalu dalam sikap menyembah. Karena penyembahan itu bukan acara. Penyembahan itu adalah gaya hidup kita tiap-tiap saat. Itu adalah sebuah sikap hati. Saudara, makin hari kita makin dibukakan rahasia firman Allah oleh Tuhan. Sebelumnya kita nggak ngerti bagaimana sih kita selalu tiap hari hidup di hadapan Tuhan. Apa nggak kerja, saudara? Ternyata Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan semua fungsi tubuhmu. Kolose 3:23 berkata,
semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Semua, segala sesuatu. Artinya apa, saudara? Kesibukan kita itu justru membantu kita untuk ibadah. Haleluya. Karena apa? Kesibukan kita itulah alasannya untuk kita datang kepada Tuhan. Karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, apapun yang kita lakukan, kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lakukan ini dengan cara sebaik mungkin, penuh hormat di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Semua yang kita kerjakan akan jadi lain suasananya. Karena apa? Kita melakukannya di hadirat Allah. Saya tahu kalau kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan di hadapan hadirat Allah, Allah akan menuntun kita dalam melakukannya. Kita akan menghasilkan karya-karya yang berbeda dengan keahlian manusia biasa. Karena apa? Karena ada sentuhan tangan Tuhan di sana. Bahkan ketika kita akan keliru, saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun, memberitahu kita. Haleluya. Karena apa? Kita selalu dalam frekuensinya Tuhan. Kita selalu bisa menangkap gelombangnya Tuhan. Kita peka. Kita seperti siaran radio, gak ada kresek-kreseknya. Bening. Karena apa? Kita terus-menerus memelihara sikap hati, berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Apalagi Kolose 3 ayat 17 berkata, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, sambil mengucap syukur. Katakan bersama, sambil mengucap syukur. Itu berarti satu hari kita harus bersyukur berapa kali? Coba bayangin. Satu hari kita akan bersyukur berapa kali sambil sementara kita mengerjakan sesuatu. Hati kita selalu berkata, terima kasih Tuhan. Ada orang lain gak punya tangan, gak bisa mengerjakan ini, tapi aku masih bisa mengerjakan ini. Haleluya. Haleluya. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan mata yang masih bisa melihat jelas, kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih, mataku masih bisa melihat jelas mengerjakan ini semua. Amin. Ketika kita selesai mengerjakan atau separuh, ya selesai mengerjakan baru setengah pekerjaan itu, kita udah bilang terima kasih Tuhan, aku sudah menyelesaikan pekerjaan ini walaupun baru setengah. Terima kasih. Itu artinya sambil mengucap syukur. Berapa banyak anak Tuhan yang putus frekuensinya dengan surga, kehilangan berita-berita surgawi, kehilangan tuntunan yang akurat dari Tuhan, karena saudara, dia lupa bersyukur. Dia ganti bersyukur itu dengan persungutan, dia ganti bersyukur itu dengan omelan-omelan, dia ganti bersyukur itu dengan kecemasan-kecemasan dalam hati, dia ganti bersyukur itu dengan bergosip, dia ganti bersyukur itu bahkan satu hari sudah lewat, dia tidak bersyukur sama sekali. Saudara, kalau kita masih ada saat ini, kita betul-betul harus berterima kasih kepada Tuhan. Semua hanya karena anugerahnya. Haleluya. Jadi penyembahan, saudara, sikap hati menyembah itu menghubungkan kita dengan frekuensi surgawi, saudara. Dalam 2 Korintus 12 ayat 3 sampai 4, saudara, kita lihat contoh orang yang bisa mengakses, bisa terkoneksi, bahkan bisa masuk dalam dimensi surgawi. 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4 berkata demikian,
Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Wow. Ini sebenarnya adalah Paulus sendiri, hanya dia takut untuk menyombongkan diri. Dia mengalami satu waktu dia diangkat ke Firdaus, dan di sana dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saya sempat bertanya-tanya, kata-kata apa itu ya Tuhan, yang tidak boleh manusia ucapkan? Apa itu Tuhan? Kata-kata apa itu? Roh Kudus bilang salah satunya kata-kata itu adalah begini: Akulah Tuhan. Dan manusia tidak boleh mengucapkan itu, hanya Tuhan yang boleh. Haleluya. Sembahlah aku, itu hanya Tuhan yang boleh mengucapkan. Amin. Aku berkuasa atas segala sesuatu, itu hanya Tuhan yang boleh mengucapkan. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mengalami akses, dia bisa masuk dalam dimensi surgawi itu. Alkitab menyebutnya sebagai Firdaus. Saya ingin beritahu, Taman Eden dulu disebutnya Firdaus, Taman Firdaus. Saya ingin mengatakan begini, orang-orang yang memiliki hati menyembah, penuh dengan penyembahan, dia akan mengalami pemulihan Eden dalam hidupnya. Dia akan bisa masuk kembali kepada Edennya Tuhan yang hilang karena dosa, saudara. Penyembahan membuka akses itu kembali. Maukah saudara mengalami Firdaus? Mau mengalami Firdaus? Saudara, milikilah hidup yang terus menyembah, saudara. Ya, kita sudah belajar, ada seorang hamba Tuhan berkata, tiap 1 jam akses surga terus, akses surga. Di gereja kita malam belajar setiap 1/4 jam minimal kita ingat Tuhan, kita sadar Tuhan itu ada, kita menyapa Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa setiap detik kita harus selalu terhubung dengan frekuensi surga melalui pujian dan penyembahan. Haleluya. Kolose 3 ayat 1-4, kalau kita bisa mengakses surga, dikatakan demikian. Kolose 3 ayat 1-4, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Setelah kita dibangkitkan, kita diberi potensi, kita diberi akses untuk bisa mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Yesus duduk. Ada apa di sana, saudara? Kita baca dulu ayat berikutnya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara sekalian, hidup anak-anak Tuhan itu sumbernya di atas, saudara. Amin. Perkara-perkara di atas inilah yang akan mengontrol, yang akan mengendalikan apa yang terjadi di bumi. Tadi dalam Matius pasal 6 kita membaca, kalau kita baca selanjutnya, doa itu adalah antara lain, ya, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Artinya apa, saudara? Keadaan kita di bumi tergantung dari bagaimana kita mengakses ke atas. Amin.
Apa yang akan terjadi dalam hidup kita di bumi tergantung bagaimana kita terhubung dengan sorga. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Kolose 3 ini berkata, cari dan pikirkan perkara-perkara yang ada di atas sekarang. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ternyata saudara, di atas itu bersama dengan Yesus, di situ ada hidup kita dalam dimensi berbeda. Kita punya dua bentuk kehidupan, kehidupan jasmanian dan kehidupan rohani. Nah, kehidupan rohani kita ini penentu kehidupan lahiriah kita. Kehidupan rohani atau kehidupan surgawi ini ada di atas, yaitu tersembunyi di dalam Allah, tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, itu yang harus kita tahu rahasianya. Karena tersembunyi, saudara, kalau saudara mau tahu isi tasnya Ibu Gembala, saudara harus membukanya, mencari tahu isinya. Begitu juga anak-anak Tuhan yang mau mengalami hidup yang berkualitas surgawi, dia harus mengakses ke atas supaya dia mengalami hidup yang surgawi. Haleluya. Kalau kita mau hidup biasa-biasa saja, saudara, kita nggak perlu lakukan ini, tetapi kita akan tergilas oleh kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita mau mengalami kualitas hidup yang surgawi, kita harus selalu aktif mengakses ke atas. Kita terus aktifkan penyembahan, kita terus jaga penyembahan ini, maka kita akan mengalami kualitas hidup yang surgawi. Karena Yesus berkata, aku datang untuk memberikan mereka hidup. Hidup di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10 memakai kata zoe. Zoe itu bukan hidup yang kita miliki secara jasmani, tetapi hidup kekal, hidup surgawi, hidupnya Allah yang diberikan kepada kita. Dan Alkitab menulis, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Hidup seperti itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang tersembunyi di dalam Yesus, yang harus kita selalu akses, yang harus selalu kita cari, yang harus selalu ada dalam pikiran kita. Sebab kalau itu ada dalam pikiran kita, maka pikiran kita akan menjadi driver hidup kita. Dia akan mengatur hidup kita. Dia akan membawa, menarik hidup kita kepada realita dari kehidupan yang surgawi ini. Bukan hanya cerita dongeng, saudara, tapi itulah caranya kita mengalami realita. Begitu luar biasa hidup surgawi itu diulas, dibuka dalam Alkitab. Begitu dahsyat, saudara. Tetapi ada banyak anak Tuhan, mereka lebih banyak hidup dalam realita hidup duniawi ketimbang realita kualitas hidup surgawi yang di atas. Oleh sebab itu banyak anak Tuhan lebih terikat dengan hukum-hukum dunia atau dengan hukum alam. Hukum alam berkata, kamu kalau nggak punya duit jangan harap berhasil. Tapi hukumnya Tuhan berkata lain, saudara. Ya, walaupun nggak punya duit, tapi kalau kamu punya kualitas hidup surgawi itu, banyak orang akan cari kamu. Karena apa? Kamu punya kualitas hidup berbeda. Haleluya! Inilah yang harus kita kejar. Kita harus selalu memiliki pujian dan penyembahan dalam hidup kita. Beberapa hari ya saya download lagu musik. Kalau tidur di setel kecil sekali, lalu kemudian membiarkan, karena roh kita itu dimensinya beda. Fisik kita tidur, tapi roh kita itu nggak pernah tidur.
roh kita itu selalu aktif. Waktu tidur saya nyetel tadi malam, saudara, firman Allah ini sepanjang saat itu sementara tidur Tuhan itu bukakan. Jadi bangun pagi tadi saya harus menulis semuanya apa yang Tuhan bukakan sepanjang saya tidur. Ayat ini, aku ingin kau mengakses surga. Aku sudah buka pintunya. Aku sudah berikan engkau kemampuan untuk mengakses surga. Aku beri juga engkau fasilitas untuk mengakses frekuensi surgawi. Kau harus dapat banyak dari sana. Hidupmu harus dipengaruhi, dikontrol dari sana. Jangan biarkan hidupmu dibatasi oleh hukum-hukum alam, karena ada hukum lain di atas hukum alam. Hukum kerajaan Allah itu bisa mematahkan hukum alam. Haleluya. Dunia alam berkata orang jalan di atas air tenggelam, tapi hukum kerajaan Allah berkata bisa tidak tenggelam. Amin. Haleluya. Hukum alam berkata gak bisa menabur di musim kering. Musim kering yang panjang, tapi Ishak nabur. Dia bukan hanya menuai 30 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan ini hanya terjadi kepada orang yang terus-menerus mengakses, terus-menerus hidup di dalam frekuensinya Allah. Jangan jauh-jauh dari sana. Dulu sebelum ada handphone, saudara pakai radio, perangkat radio. Radio itu semakin dekat dengan stasiun pemancar, itu semakin jelas. Tapi semakin jauh, semakin kresek-kresek. Semakin jauh, semakin hilang, nggak bisa nangkap siarannya. Dulu saya harus berusaha, saya harus pasang kabel, dan saya harus edar-edarkan ujung kabelnya sampai dia pada posisi yang tepat, lalu agak bening, baru saya catelkan ya kabelnya, kawatnya, supaya radionya itu nangkap. Dan atau radionya di rumah saya gotong sana kemari, dimiringkan begini, dimiringkan begitu, untuk mendapatkan posisi frekuensi yang bening, bisa nangkap, saudara. Kalau enggak disetel, saudara, kalau enggak disetel, nanti siaran dangdut yang muncul, saudara. Waktu atmosfer di rumah itu bisa rusak berantakan, ya. Dari sejak kami di Limpung, sejak saya ketemu Ibu Gembala, saya hobi sekali nyetel, ya, radio rohani. Makanya di HP itu ada 50 sekian stasiun rohani. Bisa gonta-ganti sekarang, lebih enak walaupun pakai kuotanya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi harus disetel, ya, karena agak jauh, jadi harus disetel, ya. Memang lebih bagus kalau mendekat, saudara. Kalau nggak mendekat, nggak nangkap siarannya. Saudara, hari ini saya mau katakan, salah satu cara menyetel hati kita agar selalu terhubung dengan surga adalah selalu memuji, menyembah Tuhan. Jangan sampai satu hari kita lebih banyak bersungut daripada menyembah Tuhan. Jangan sampai dalam sehari, saudara, kita lupa atau alasan, saudara. Kasihan banget, kita itu punya dua tubuh fisik dan tubuh rohani. Tubuh fisik sudah capek, tubuh rohani kurus, kering, krempet. Karena apa? Kurang makan. Tubuh rohani kita itu perlu nutrisi supaya kuat dan sehat. Haleluya. Dia perlu diurus, saudara. Prioritas Tuhan dalam hidup kita adalah manusia rohani kita, tubuh rohani kita. Jangan coba-coba minta berkat jasmani. Kalau Tuhan lihat, ya ampun,
manusia rohani, tubuh rohanimu bukan hanya kurus kering. Ada orang kurus kering masih sehat, tapi kamu sakit-sakitan, borokan. Itu manusia rohanimu itu gawat. Kamu dalam keadaan sakit parah. Tuhan tidak akan mengurus jasmani kita sebelum Dia urus manusia rohani kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah. Haleluya. Maka kebutuhan fisik akan diberikan. Ketaatan, saudara, ketaatan adalah bentuk penyembahan tertinggi. Ini membuka akses. Kita lihat Matius 3:16. Ketaatan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, saudara, dalam ayat yang ke-15 berkata demikian. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yohanes menolak membaptis Yesus. Gak bisa, masa aku yang baptis? Tapi Yesus yang adalah Tuhan berkata, ya, aku datang juga mengambil rupa manusia, dan dalam rupa manusia ini aku harus melakukan kehendak Tuhan. Aku harus taat, aku harus memberi contoh. Dan Yesus dibaptis oleh Yohanes mentaati kehendak Allah. Dan Alkitab berkata pada waktu itu langit terbuka, frekuensi surga terbuka, dan Roh Kudus turun atasnya seperti burung merpati. Haleluya. Kita lihat ketaatan itu bentuk penyembahan yang tertinggi, membuka akses surgawi. Ya, dalam Maliaki dikatakan begini, saya hanya mengambil ayat-ayat yang menulis tentang bagaimana langit terbuka, saudara. Ya, jadi tidak ada maksud untuk menagih saudara, bukan, saudara. Tapi saya hanya ambil petik tentang ketaatan. Mari lihat Maliaki 3 ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Tuhan akan membuka, ya, tingkap-tingkap langit. Ini tetap esensinya tetap penyembahan. Ketaatan adalah penyembahan yang tertinggi. Jadi ketika kita menyembah, saudara, yang saya mau katakan begini, ketika kita menyembah, maka kita akan mengalami langit terbuka. Haleluya. Ketika Tuhan memperingatkan bangsa Israel, saudara, ya, salah satu hukuman yang mereka harus alami kalau mereka nggak taat, langit menjadi kayak tembaga, saudara. Langit tertutup. Kalau langit tertutup, nggak ada berkat turun. Tapi dalam ayat tadi kita lihat, ketika Yesus taat, surga terbuka, dan Tuhan mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Ya, inilah, coba lihat ketika Yesus melakukan kehendak Allah. Ayat 17 berkata, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Haleluya. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Penyembahan itu membuat kita dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan saya sebuah pelajaran, sebuah kebenaran yang luar biasa tentang bagaimana sih hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana sih hidup benar kepada Tuhan. Tadinya saya berpikir
Saya harus lakukan ini, saya harus hidup suci, saya harus setia berbakti, saya harus banyak berbuat baik. Pokoknya lakukan yang benar-benar. Tapi Tuhan bilang, no, silakan lakukan semuanya itu. Tapi kalau hubunganmu dengan aku gak benar, semuanya itu gak ada gunanya. Ternyata saudara, hidup benar di hadapan Tuhan, tolok ukurnya itu bukan apa yang kita lakukan yang lain, bukan. Bahkan seluruh Alkitab kita lakukan itu belum benar tanpa kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Semua diatur oleh itu. Kita nggak bisa nagih-nagih Tuhan. Saya mau beri perpuluhan, misalnya Tuhan, saya berkorban. Kenapa saya nggak diberkati? Tuhan bilang belum benar itu. Ternyata ukuran benar di hadapan Tuhan itu, ukuran utamanya itu hubungan dengan Tuhan. Silakan kita lakukan apapun. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan renggang, enggak benar. Karena yang Tuhan inginkan, ini perkenanan Tuhan dalam hidup kita, itu bicara tentang ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibadah sejati, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Kita sudah belajar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itulah orang dia hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah mempersembahkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan harus membawa diri kita di hadapan Tuhan. Kolose 3:23 tadi, Kolose 3:17 juga. Itu yang membawa kita selalu di hadapan Tuhan, hidup di hadapan wajah Tuhan. Inilah yang Tuhan berkata, hidup yang berkenan. Haleluya. Haleluya. Ada seorang bapak, saudara, begitu marahnya pada anaknya justru pada saat bapaknya ulang tahun. Anak ini 3 hari gak ada di rumah. Padahal ini anak kesayangan, belum cukup umur. 3 hari gak ada di rumah. Sampai pada hari ulang tahun malam baru anak ini muncul. Hari ulang tahun, perayaan ulang tahun bapaknya itu menjadi rusak berantakan suasananya, menjadi gak enak. Tamu-tamu saudara-saudara yang datang juga merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika anaknya pulang, semua dalam keadaan tegang karena bapaknya melihat dengan muka yang marah. Anak ini dengan senyum-senyum datang menghampiri ayahnya. Ayahnya menanyakan, kamu pergi kemana? 3 hari kamu gak pernah keluar rumah. Dengan air mata, tapi si anak hanya senyum-senyum. Lalu dari balik punggungnya dia menyerahkan sebuah hadiah untuk bapak. Pak, 3 hari aku cari uang hanya untuk beli hadiah ini buat bapak. Gak tahu apa yang terjadi. Bapaknya mengatakan, aku gak perlu hadiah ini. Aku cuma perlu kamu. Dipeluknya anak itu dengan air mata. Aku lebih suka kau ada di sini dalam pelukanku ketimbang kamu pergi kemana-mananya untuk cari hadiah ini. Berapa banyak anak Tuhan mencoba mempersembahkan hadiah kepada Tuhan, tetapi dirinya jauh dari Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan berpikir bahwa yang dia lakukan akan menyenangkan hati Tuhan, tetapi yang paling Tuhan senang dari hidup kita adalah kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Itulah hidup yang berkenan pada Tuhan. Apakah hari ini sudah dalam ibadah ini juga terhubung dengan Tuhan? Belum tentu.
Korintus 3 ayat 5. Tuhan bilang, jauhi orang-orang yang beribadah tapi cuma secara lahiriah, hatinya jauh dari mana. Yesus berkata dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma ibadah mereka, kata Tuhan Yesus. Gak ada gunanya. Bayangin saudara, mereka sudah lakukan, apalagi saudara, yang Yesus maksudkan dalam Matius 15 ayat 8-9 itu orang Israel. Saudara tahu orang Israel kalau ibadah tiap hari ngorbanin, tiap hari pagi sore itu korban persembahan hewan, tiap hari. Mahal sekali ibadah mereka. Tapi tiba-tiba Tuhan nggak ada gunanya. Tiba-tiba itu apa itu? Itu orang Israel tiap ritual orang Israel itu mahal sekali, agama termahal. Waktu saya ke Bali, saya pikir agama Hindu itu agama paling mahal, karena mereka tiap hari juga harus korban, harus kasih kembang, bunga, ini itu ritual. Tetapi begitu saya baca Alkitab, ya ampun, orang Israel itu tiap hari. Tapi Tuhan bilang, percuma, gak ada gunanya. Mari kita refleksikan dengan ibadah kita. Mari kita bawa, kita terapkan, coba kita evaluasi apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Jangan Tuhan berkata nggak ada gunanya. Makanya Paulus berkata, sekalipun aku memberikan tubuhku dibakar hidup-hidup, dikorbankan bagi Tuhan, itu nggak ada gunanya kalau nggak ada kasih. Kasih itu apa? Mengasihi Tuhan, itu bicara hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan gak beres, renggang, semua yang kita lakukan menjadi tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, pagi Tuhan taruh dari tadi malam, Tuhan taruh ayat-ayat ini, ajarkan supaya langit, supaya surga terbuka bagi kita. Begitu luar biasa kalau nanti kita belajar dalam minggu-minggu ke depan, saudara. Orang yang hidup di bawah langitnya Tuhan yang terbuka, hidupnya akan luar biasa, hidupnya akan dahsyat. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup, kalau kita mau mengalami kedahsyatan hidup surga, kita harus mulai meningkatkan cara kita beribadah. Kita harus lebih dalam praktek pujian penyembahan. Kita harus berhasil hidup dalam frekuensi surgawi yang senantiasa terbuka bagi kita. Kitalah yang akan paling pertama mendapatkan informasi dari surga. Karena apa? Frekuensi hidup kita cocok dengan frekuensi surga. Haleluya. Orang lain belum tahu, kita sudah diberitahu, saudara. Masalah-masalah dalam hidup kita seringkali disebabkan karena apa? Kita kurang peka menangkap instruksi dari surga. Haleluya. Mari kita hidup dalam frekuensi surga.